yang esa itu adalah Bapa. Nah, Sang Bapa ini adalah Allah, itu adalah transenden, tidak terhampiri, tidak kelihatan, dan tidak seperti apapun. Di dalam dirinya Sang Bapa ini memiliki firman, atau logos dalam bahasa Yunaninya. Firman ini adalah daya cipta, pikirannya Allah itu, yang oleh firman itu dia menciptakan segala sesuatu. Nah, selain memiliki firman, Sang Bapa ini juga memiliki roh, yang oleh roh itu dia menghidupkan segala sesuatu. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, inilah Tritunggal itu. Di mana dalam penjelasan Saudara Elia Miron berkata bahwa Bapa itu dialah asal mula segala sesuatu. Bapa sebagai artinya entitas utama, lalu Bapa ini memiliki firman atau daya cipta, dan Bapa ini juga memiliki roh. Memang betul penjelasan Saudara Elia Miron ya berkata Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah, dan setara dalam keberadaannya, setara dalam hakikat-hakikatnya. Tapi sebenarnya secara tidak langsung Saudara Elia Miron juga sebenarnya sedang berkata setara dalam hakikatnya sebagai Allah, dalam substansinya. Ini cerita sebelum prainkarnasi ya. Tetapi tidak setara di dalam asal muasal. Kenapa? Karena Yesus dari Bapa atau diperanakkan dari Bapa. Karena Yesus dari Bapa, ya, dan Roh Kudus juga dari Bapa. Jadi dalam segala hal setara, sama, tapi dari asal mula atau keberadaan awal itu tidak setara. Karena Bapa lah yang segala sesuatu yang menjadi utamanya, karena Bapa lah sumber segala sesuatu, dan Yesus berasal dari Bapa, dan Roh Kudus juga berasal dari Bapa. Ya, saya tidak mengatakan paham saudara salah, karena itulah artinya yang saudara pelajari. Tapi artinya kalau orang lain juga memiliki paham yang berbeda, kita juga tidak boleh langsung menghakimi. Nah, saya tidak percaya pribadi Yesus Kristus seperti versi yang saudara Elia Miron sampaikan. Ini satu kutipan yang luar biasa ya, dari buku Desire of Ages. Ini tulisan hamba Tuhan Nyonya White berkata, kehidupan Yesus itu atau dirinya mula pertamanya itu asli, original, tidak dipinjamkan, tidak diturunkan. Jadi artinya asli dari dia. Jadi bukan karena diberikan Bapa kepada Yesus kehidupan itu, tetapi kehidupan itu sudah ada dari pada mulanya. Jadi sudah ada mulai dari pada mulanya sejak dahulu kala, sejak kekekalan. Karena dahulu yang tidak berujung kan kekekalan juga. Jadi sejak dahulu yang tidak berujung, person Yesus, pribadi Yesus adalah original, asli, tidak dipinjamkan, tidak diberikan, tidak diturunkan. Itu asli milik Yesus. Ya, saya hanya mau menyampaikan itu saja. Dan saya sebenarnya mau cerita banyak tentang ya pribadi Yesus. Ya, intinya adalah Yesus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Setara, selevel, sederajat dengan pribadi Bapa dan pribadi Roh Kudus. Dan pribadi anak ini, ya, bahasa Alkitab adalah Bapa mengutus anaknya.
Tetapi saya juga percaya bahwa Yesus memberikan hidupnya itu adalah secara sukarela. Dia mati di atas kayu salib. Dia mengambil rupa manusia di dalam dirinya. Nah, ini menarik. Ini menarik. Apakah ketika Yesus menjadi manusia, dia bukan Tuhan lagi? Ini jawaban saya ya. Ini pemahaman saya. Personnya, pribadinya itu tidak berubah dan tidak pernah berubah. Artinya, person itu beda dengan kepribadian ya. Pribadi berbeda dengan kepribadian. Pribadi itu artinya orangnya, oknumnya, dianya tidak pernah berubah. Oknum yang sama menciptakan langit dan bumi ini dengan tangannya adalah oknum yang sama yang tangannya juga dipakukan di atas kayu salib. Dia mati. Bisakah Tuhan mati? Bisa. Yesus mati demi umatnya. Yesus mati demi umatnya. Jadi teman-teman, mungkin saya berusaha membuat sederhana. Jadi jadi atribut kalahan itu bukan pribadi Allah. Atribut kalahan itu bukan Allah. Atribut kalahan itu hanya atribut. Contoh maha tahu, maha hadir, maha kuasa, itu atributnya, dan itu bukan personnya. Itu ya, kalau kita kayak manusia bisa tangan ini digerakkan, ya inilah atribut kita, ada tangan. Nah, kalau Tuhan atributnya ya maha, tetapi atribut itu bukan pribadi, itu hanyalah kuasa. Dan kuasa itulah yang dilepaskan Yesus, ditanggalkannya, dikosongkannya ketika dia menjadi manusia. Artinya diletakkannya, dibukanya jubah kealahannya, diambilnya jubah kemanusiaan di dalam dirinya, dan dia menjadi manusia sama seperti kita. Dan ketika Tuhan menjadi manusia, dia bukan pura-pura seperti manusia, dia memang benar-benar manusia sepenuhnya. Dia benar-benar manusia sepenuhnya. Apakah dia bukan Allah lagi? Personnya, pribadinya itu Allah, tidak berubah. Tapi ya, atribut-atribut tadi dikosongkan sehingga dia bisa mati di atas kayu salib. Dan matinya itu bukan pura-pura mati, teman-temannya. Ada paham yang aneh-aneh, katanya yang mati itu hanya kemanusiaannya, keilahiannya tidak mati. Keilahian itu bukan person, bro. Keilahian itu atribut. Personnya itu mati benaran. Dan saya terharu. Personnya itu mati, dan saya terharu, salut, karena Tuhan pencipta langit dan bumi mau datang dan mati menggantikan kematian saya. Amin.